Erika tinggal menghitung hari menuju pernikahan megahnya dengan Rico. 2 hari sebelum acara, sebuah petunjuk transaksi mengarahkan Erika ke sebuah hotel mewah di mana dia melihat langsung Rico dan Siska keluar dari kamar yang sama. Erika memilih mundur tanpa suara. Sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel boleh dong di-subscribe, dan yang sudah, jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Suara getaran pendek dari atas meja nakas memecah kesunyian kamar tidur Erika tepat pada pukul 00.45 dini hari. Layar sabak digital miliknya menyala terang, menampilkan sebuah pemberitahuan otomatis dari sistem perbankan korporat. Sebagai pemegang otoritas tertinggi di perusahaan properti miliknya, Erika menerima setiap laporan penarikan dana di atas 10 juta rupiah secara langsung. Mata Erika menyipit membaca baris teks di layar. Terdapat transaksi sebesar 18.500.000 dari kartu kredit divisi operasional. Lokasi penarikan tercatat di Hotel Nirwana, sebuah penginapan bintang 5 yang letaknya hanya berjarak 5 km dari apartemen Erika. Tipe kamar yang dipesan adalah Presidential Suite. Nama pemegang kartu yang melakukan transaksi tersebut adalah Rico. Erika duduk bersandar pada kepala ranjang. Ingatannya berputar pada percakapan telepon 4 jam yang lalu. Rico berbicara dengan suara serak, mengatakan bahwa dia sedang memijat punggung ibunya, Ibu Sofia, di rumah karena kelelahan mengurus undangan. Rico bahkan meminta Erika untuk tidur lebih cepat agar wajahnya terlihat segar saat acara akad nikah 2 hari lagi. Tidak ada air mata yang menetes dari pelupuk mata Erika. Dia adalah seorang pengusaha yang terbiasa membaca anomali pada neraca keuangan. Jika ada angka yang tidak sesuai dengan logika, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan audit lapangan. Erika menyingkap selimut, turun dari ranjang, dan mengganti pakaian tidurnya dengan kemeja hitam lengan panjang serta celana bahan yang longgar. Dia mengikat rambutnya ke belakang dengan rapi. Tanpa membangunkan asisten rumah tangga atau memanggil sopir pribadi, Erika mengambil kunci mobil SUV miliknya dan melangkah keluar menuju lift. Jalanan ibu kota terlihat lengang pada pukul 2 pagi. Erika mengemudikan mobilnya dalam kecepatan stabil. Tangan kirinya sesekali menekan layar konsol mobil untuk membuka aplikasi pelacak GPS yang terpasang pada seluruh kendaraan inventaris kantor. Titik merah yang menandai sedan operasional milik Rico berhenti tepat di area parkir VIP Hotel Nirwana. Data digital tidak pernah berbohong. Setibanya di pelataran parkir hotel, Erika mematikan mesin mobilnya. Dia mengambil ponsel dari dalam tas, memasukkannya ke dalam saku celana, lalu berjalan masuk melalui pintu lobi utama. Petugas keamanan memberi salam hormat. Erika membalasnya dengan anggukan kecil yang tegas. Dia tidak menuju meja resepsionis untuk bertanya. Bertanya kepada resepsionis hanya akan meninggalkan jejak dan memberi peringatan kepada target. Erika berjalan langsung menuju lorong lift khusus tamu VIP. Dia menempelkan kartu akses korporat tingkat atas yang selalu dibawanya. Pintu lift terbuka. Erika menekan angka 8. Suara mesin lift berdengung halus, membawa tubuhnya naik ke atas. Di dalam kotak besi itu, Erika mengatur pola napasnya. Dia menghitung dari 1 sampai 10 dalam hati. Ketenangan adalah senjata utama yang membedakan seorang pemenang dengan orang yang kalah sebelum bertanding. Pintu lift terbuka di lantai 8. Lorong berkarpet tebal itu terasa sangat dingin dan sepi. Lampu kristal berpendar kuning keemasan di sepanjang dinding. Erika melangkah tanpa menghasilkan suara sedikit pun. Matanya menyusuri deretan angka plat kuningan di setiap pintu. 801, 802, 803, hingga langkahnya berhenti tepat 3 meter sebelum pintu kamar 804. Erika menyembunyikan separuh tubuhnya di balik pilar yang memisahkan lorong kamar dengan area duduk foyer. Suara kunci elektronik kamar berbunyi klik pendek. Pintu kayu tebal bernomor 804 itu bergeser terbuka. Cahaya terang dari dalam kamar memantul ke lantai lorong. Erika menahan napasnya. Rico melangkah keluar hingga batas ambang pintu. Pria yang 2 hari lagi akan mengucapkan janji suci, di depan penghulu itu hanya mengenakan celana panjang hitam. Kemeja putihnya terbuka tanpa satupun kancing yang terpasang. Di belakangnya muncul seorang wanita yang melingkarkan lengannya pada pinggang Rico. Wanita itu adalah Siska, sekretaris pribadi yang sudah bekerja dengan Erika selama 3 tahun terakhir. Siska mengenakan mantel mandi berwarna putih dengan logo Hotel Nirwana tersemat di bagian dada kiri.
Rambut Siska terlihat basah dan berantakan. Erika mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Jemarinya yang stabil membuka menu kamera, mengubah mode ke perekaman video dengan resolusi paling tinggi, lalu menekan tombol merah. Lensa kamera menangkap gambar dengan sangat tajam. "Kamu harus pulang sekarang, sayang. Besok pagi Erika pasti mencarimu di kantor," ucap Siska dengan nada manja yang terdengar sangat jelas di lorong yang sunyi itu. "Biarkan saja. Wanita kaku itu sangat mudah dikelabui. Dia pikir aku sedang pusing mengurus keluarganya, padahal aku sedang memikirkan cara memindahkan dana proyek kuartal keempat ke rekening kita," jawab Riko sambil tertawa kecil. Dia menunduk mencium kening Siska dengan mesra. "Tahan sedikit lagi. Setelah aku resmi menjadi suaminya, kita akan punya kendali penuh atas separuh aset perusahaan. Jangan sampai ketahuan sebelum hari Sabtu," balas Siska sambil merapikan kerah kemeja Riko. "Tidak akan ada yang tahu. Sekarang masuklah. Aku harus kembali ke rumah Ibu Sofia sebelum subuh." Erika menekan tombol berhenti pada layar ponselnya. Durasi video tercatat tepat 12 detik. Gambar, suara, wajah, dan pengakuan penggelapan dana terekam sempurna tanpa ada bagian yang kabur. Riko berbalik dan melangkah menyusuri lorong ke arah tangga darurat, menghindari lift utama. Siska menutup pintu kamar 804 kembali. Terdengar bunyi klik, lorong kembali sunyi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Erika tetap berdiri di balik pilar selama 2 menit sampai gema langkah kaki Riko benar-benar hilang. Dia tidak mengejar pria itu. Dia tidak melabrak Siska di dalam kamar. Kemarahan yang diledakkan pada waktu yang salah hanya akan menghasilkan kepuasan sementara dan merusak rencana besar. Erika berbalik, berjalan kembali ke dalam lift dengan tatapan mata yang jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Saat pintu lift menutup, dia mengetik sebuah pesan singkat kepada Lukman, pengacara senior sekaligus kepala tim audit internal perusahaannya. "Lukman, cabut hak akses digital Riko di server pusat sekarang juga. Jangan biarkan dia menyadari ada perubahan sistem. Temui saya di ruang arsip bawah tanah kantor pukul 6 pagi ini. Kita punya waktu 48 jam untuk menguliti semua pembukuan divisi operasional. Bersiaplah untuk perang." Pesan terkirim. Erika memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. 2 hari lagi adalah panggung pernikahannya, dan dia pastikan panggung itu akan menjadi tempat eksekusi paling megah yang pernah disaksikan oleh semua orang. Cahaya matahari pagi menembus kaca jendela vertikal di lantai 25 gedung Dirgantara. Erika sudah duduk di balik meja kerja kayu jati miliknya sejak pukul 05.30 pagi. 3 jam sebelumnya dia baru saja menyelesaikan pemetaan awal bersama Lukman di ruang arsip bawah tanah. Hasilnya sangat sesuai dengan dugaan. Ada kebocoran dana yang sengaja disamarkan melalui 19 proyek fiktif. Pintu ruangan diketuk 2 kali. Sosok Riko muncul dari balik pintu dengan senyum mengembang yang terlihat sangat alami. Pria itu mengenakan kemeja biru muda yang disetrika rapi, kontras dengan penampilannya yang berantakan di lorong lantai 8 Nirwana beberapa jam yang lalu. Tangan kanannya membawa sebuah kotak makan transparan berisi roti lapis gandum dan salad buah segar. "Selamat pagi calon istriku," sapa Riko dengan suara lembut. Dia berjalan mendekati meja kerja Erika, lalu meletakkan kotak sarapan tersebut tepat di samping plat nama. "Kamu sudah datang sangat pagi. Aku sengaja mampir ke toko roti langgananmu sebelum ke kantor." Erika menghentikan ketukan jarinya pada papan tik komputer. Dia menatap wajah Riko dengan ekspresi datar yang sudah disesuaikan agar terlihat seperti ketenangan seorang wanita yang sedang sibuk. "Terima kasih Riko, kamu terlihat sedikit pucat hari ini," ucap Erika dengan nada suara yang terkontrol sempurna. Riko menghela napas panjang, memasang wajah letih yang sangat meyakinkan. Dia menarik kursi tamu di depan meja Erika dan duduk bersandar. "Aku baru bisa memejamkan mata pada pukul 02.30 pagi tadi, Erika. Aku harus menelepon pihak dekorasi berkali-kali untuk memastikan bunga lili putih yang kamu inginkan sudah tiba di gedung konvensi dalam keadaan segar. Belum lagi mengurus penataan jalur tamu VIP. Aku ingin semuanya sempurna untukmu," jelas Riko panjang lebar. Erika mendengarkan setiap kebohongan itu tanpa berkedip. Kalimat pukul 02.30 pagi bergema di dalam kepalanya bersamaan dengan bayangan Siska yang merapikan kerah kemeja pria ini di depan pintu kamar 804. Namun, Erika hanya mengangguk kecil. "Kerja kerasmu sangat berarti bagi saya," jawab Erika singkat. Dia membuka tutup kotak sarapan tersebut, mengambil garpu kecil,
dan menusuk sepotong buah melon. Ada satu hal lagi yang ingin aku bicarakan sayang, ucap Rico sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Tangan kirinya mengeluarkan sebuah map merah dari dalam tas kerjanya. Ini tentang Ibu Sofia. Pagi tadi, butik yang menangani kebaya, keluarga menelepon. Ada kesalahan perhitungan bahan brokat Prancis yang dipesan oleh ibuku. Butik meminta tambahan biaya sebesar 50 juta agar kebaya tersebut bisa selesai malam ini. Rico menyodorkan lembar persetujuan pencairan dana darurat operasional. Matanya menatap Erika dengan sorot penuh harap yang menyembunyikan keserakahan. Erika meletakkan garpunya. Dia mengambil pena tinta hitam dari dalam laci. Tanpa membaca rincian yang tertulis pada lembar tersebut, Erika langsung membubuhkan tanda tangannya yang tegas di atas meterai, lalu mendorong map itu kembali ke arah Rico. Ambil saja dananya di bagian keuangan. Pastikan Ibu Sofia mendapatkan pakaian terbaiknya besok, kata Erika. Senyum kepuasan langsung terpancar di wajah Rico. Pria itu melipat map merahnya dengan cepat dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Dia baru saja berdiri untuk memberikan pelukan ucapan terima kasih ketika terdengar ketukan 3 kali pada pintu ruangan. Pintu terbuka, Siska melangkah masuk dengan postur tubuh tegap dan sangat profesional. Dia mengenakan setelan jas kantor berwarna abu-abu gelap, rambutnya disanggul rapi ke atas tanpa menyisakan satu helai pun yang jatuh ke dahi. Bau parfum beraroma mawar dan kayu cendana menguar tipis dari tubuhnya, aroma yang sama persis dengan sabun cair kelas atas milik Hotel Nirwana. Selamat pagi, Ibu Erika. Selamat pagi, Pak Rico, sapa Siska sambil menundukkan kepala secara formal. Dia meletakkan komputer tablet di atas meja Erika. Ini adalah daftar lampiran persetujuan pelunasan vendor catering dan dokumentasi yang harus Ibu tinjau sebelum jam 10 pagi ini. Erika mengambil komputer tablet tersebut. Matanya dengan cepat memindai angka-angka yang tertera di layar. Sambil menggeser halaman dokumen, Erika sengaja mengangkat wajahnya, menatap leher Siska yang tertutup kerah kemeja putih yang dikancingkan paling atas. Kamu terlihat sangat bugar hari ini, Siska. Apakah kamu tidur nyenyak semalam? Tanya Erika, dengan nada datar yang menyerupai basa-basi kantor biasa. Siska tersenyum tipis, menjaga ekspresi wajahnya tetap profesional. Saya tidur sangat nyenyak, Ibu. Persiapan acara sudah mencapai 98%, sehingga saya bisa beristirahat dengan tenang di rumah semalam, jawab Siska tanpa ragu sedikit pun. Erika menekan tombol persetujuan digital pada layar tablet tersebut. Dia mengembalikan perangkat itu ke tangan Siska, lalu menatap kedua orang di depannya secara bergantian. Kinerja kalian berdua selama 1 minggu terakhir ini sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dedikasi kalian, ucap Erika dengan suara yang jernih. Siska, tanpa ketelitianmu, jadwal pernikahan ini pasti akan berantakan. Dan Rico, kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa mengurus tanggung jawab besar. Sudah menjadi tugas saya untuk membantu kelancaran acara Ibu, balas Siska dengan nada merendah. Kita adalah satu tim, sayang. Aku akan selalu menjaga milikmu, tambah Rico sambil melirik Siska sekilas dengan sudut matanya, sebuah isyarat rahasia yang tidak luput dari pandangan Erika. Erika mengambil kembali garpunya dan memakan sepotong roti gandum itu di hadapan mereka. Rasa hambar menyebar di lidahnya, tetapi dia mengunyahnya dengan lambat dan pasti. Kalian berdua, selesaikanlah pekerjaan kalian sebelum jam 12 siang ini. Setelah itu, pulanglah lebih awal. Kalian butuh tenaga ekstra untuk berdiri di gedung konvensi besok pagi, perintah Erika. Rico dan Siska mengucapkan terima kasih secara serempak, keduanya berbalik dan melangkah menuju pintu keluar. Saat Rico membukakan pintu untuk Siska, Erika bisa melihat jari tangan pria itu menyentuh punggung tangan sekretarisnya selama sesekon, pintu tertutup rapat. Begitu suara langkah kaki mereka menjauh, Erika langsung memuntahkan kunyahan roti gandum tadi ke dalam helai tisu. Dia berdiri menyapu seluruh sarapan pemberian Rico ke dalam tempat sampah di sudut ruangan, lalu berjalan menuju wastafel kamar mandi pribadinya. Erika berkumur 3 kali dengan air dingin sampai rasa muak di tenggorokannya hilang. Dia menatap pantulan wajahnya di cermin wastafel. Matanya berkilat tajam. Sandiwara babak pertama telah selesai, dan musuhnya baru saja memakan umpan kesombongan mereka sendiri tanpa sisa. Gedung Dirgantara kembali senyap saat jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Karyawan terakhir dari divisi pemasaran baru saja mematikan lampu kubikelnya 15 menit yang lalu. Di area parkir bawah tanah, mobil sedan operasional
yang dikendarai Rico dan Siska telah meninggalkan gedung, bergerak menjauh menuju pusat perbelanjaan untuk mengambil pesanan souvenir pernikahan. Erika berdiri di depan pintu lift khusus direksi. Di sampingnya berdiri Lukman, pria paruh baya dengan kacamata baca berbingkai tebal yang memegang tas kerja kulit berwarna coklat. Tanpa banyak bicara, Erika menempelkan kartu aksesnya dan menekan tombol berlambang huruf B2. Lift bergerak turun melewati lantai parkir menuju sebuah area steril yang hanya bisa diakses oleh 3 orang di seluruh perusahaan tersebut. Pintu lift terbuka di ruangan berlantai beton polos. Udara dingin dari pendingin ruangan sentral langsung menyergap kulit. Di depan mereka berdiri sebuah pintu besi ganda dengan sistem penguncian kombinasi angka dan pemindai sidik jari. Ini adalah ruang arsip utama tempat seluruh dokumen fisik proyek, akta tanah, dan pembukuan mentah disimpan sebelum disalin ke dalam server digital. Erika melangkah maju. Dia menempelkan ibu jari kanannya pada pemindai kaca, lalu menekan 6 digit angka kombinasi yang merupakan tanggal lahir mendiang ayahnya. Terdengar bunyi mekanis yang berat ketika slot besi di dalam pintu itu ditarik mundur. Erika mendorong pintu tersebut hingga terbuka lebar. Ruangan seluas 200 meter persegi itu dipenuhi oleh deretan lemari besi geser. Lukman langsung berjalan menuju Blok C, tempat penyimpanan berkas divisi operasional selama 3 tahun terakhir. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja panjang di tengah ruangan, lalu mengeluarkan 2 buah laptop dan 1 unit mesin pemindai portabel. Kita mulai dari laporan kuartal pertama tahun lalu, Lukman. Rico mulai menjabat sebagai kepala divisi operasional pada bulan Maret, dan Siska masuk sebagai sekretaris saya pada bulan yang sama. Periksa setiap nota pengeluaran yang bernilai di atas 500 juta rupiah. Pada proyek pembangunan perumahan di sektor timur, perintah Erika dengan suara datar dan sangat jelas. Lukman mengangguk. Tangannya yang cekatan mulai menarik laci besi pertama, tumpukan map tebal berwarna kuning dipindahkan ke atas meja. Selama 4 jam pertama, ruangan itu hanya diisi oleh suara lembaran kertas yang dibalik, bunyi ketukan papan tik, dan dengung rendah dari mesin pendingin ruangan. Erika duduk di ujung meja, menyandarkan punggungnya sambil memverifikasi setiap kwitansi pengadaan tiang pancang dan semen. Matanya yang tajam menangkap kejanggalan pada 19 proyek konstruksi yang ditangani langsung oleh Rico. Ada pengulangan nomor faktur dari pemasok material yang sama, namun dengan cap stempel basah yang tintanya terlihat terlalu baru untuk ukuran dokumen tahun lalu. Tepat pada pukul 2 dini hari, Lukman menghentikan gerakan tangannya. Dia mendorong letak kacamatanya lebih dekat ke pangkal hidung, menatap selembar lampiran transfer bank dengan dahi berkerut. "Ibu Erika, coba lihat ini," panggil Lukman sambil menggeser map tersebut ke hadapan Erika. Ada 19 kali pemindahan dana pemeliharaan alat berat yang dialihkan ke sebuah perusahaan subkontraktor bernama PT Anugerah Persada. Total akumulasi dari 19 transfer ini mencapai angka 35 miliar rupiah. Erika mengambil lembar kertas itu. Dia membaca nama bank penerima, nomor rekening, dan nama penanggung jawab perusahaan tersebut. Tertulis nama Hendra Martono sebagai Direktur Utama PT Anugerah Persada. Siapa Hendra Martono? Perusahaan kita tidak pernah menjalin kontrak kerjasama dengan subkontraktor di luar daftar rekanan resmi, kata Erika. Lukman membuka laptopnya, mengakses basis data kependudukan nasional melalui jalur khusus pengacara korporat yang dimilikinya. Jari Lukman mengetikkan nomor induk kependudukan yang tertera pada kontrak kerja PT Anugerah Persada. Muncul sebuah foto KTP digital di layar laptop. Hendra Martono adalah identitas palsu. Ibu, jelas Lukman dengan nada suara yang memberat. Alamat yang tercantum di KTP ini adalah lahan kosong di daerah pinggiran kota. Namun, jika kita melihat rekam jejak pembuatan akta pendirian perusahaan ini di notaris, pembayarannya dilakukan melalui kartu kredit atas nama Siska. Erika berdiri dari kursinya. Dia berjalan mengelilingi meja panjang itu dengan langkah pelan. Kepingan teka-teki itu kini tersusun dengan sangat rapi dan transparan. Rico bertugas menyetujui anggaran fiktif di lapangan, sementara Siska bertugas memalsukan dokumen administrasi dan mendirikan perusahaan cangkang untuk menampung uang curian tersebut. Mereka menggunakan uang saya untuk membangun kekayaan mereka sendiri, ucap Erika dengan suara rendah tanpa penekanan emosi. Rico membiayai gaya hidup mewah Ibu Sofia, membeli mobil baru, dan menyewa pengacara menggunakan uang hasil rampokan ini. Ini adalah tindak pidana murni pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan.
Ibu, kita bisa membawa bukti ini ke kepolisian malam ini juga, dan penyidik akan menangkap mereka di rumah masing-masing sebelum matahari terbit, tawar Lukman sambil bersiap membereskan berkas. Tidak, jawab Erika tegas. Suaranya memotong udara ruangan arsip yang dingin. Menangkap mereka di kantor polisi hanya akan memberi mereka kesempatan untuk menelepon pengacara dan bermain peran sebagai korban. Saya tidak mau penyelesaian yang biasa. Erika menunjuk ke arah tumpukan bukti transfer sebesar 35 miliar tersebut. Lukman, ambil kertas cetak khusus yang memiliki cap air logo perusahaan kita. Salin seluruh bukti aliran dana ini. Sertakan akta pendirian PT Anugrah Persada dan cetak foto KTP palsu buatan Siska itu dalam resolusi paling tinggi. Buat rangkuman kerugian negara dan perusahaan menjadi 3 rangkap dokumen resmi. Lukman menatap mata CEO muda di depannya itu dan memahami besarnya skala pembalasan yang sedang dipersiapkan. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan salinan dokumen resmi ini, Ibu? Tanya Lukman. Erika melipat tangannya di depan dada, menatap tumpukan map kuning di atas meja dengan tatapan lurus. Masukkan ke dalam kotak kado. Besok pagi saat penghulu meminta saya menandatangani berkas pernikahan, kotak itu yang akan saya serahkan sebagai mas kawin tandingan untuk Riko. Saya ingin seluruh keluarga besarnya, seluruh tamu undangan, dan seluruh rekan bisnis melihat langsung wujud asli dari laki-laki yang mereka banggakan. Jam dinding digital di sudut ruangan arsip bawah tanah itu berkedip menunjukkan pukul 4 pagi. Erika dan Lukman kembali duduk untuk menyelesaikan penyusunan dokumen hukum tersebut lembar demi lembar, memastikan tidak ada satupun celah bagi Riko dan Siska untuk mengelak saat eksekusi dijatuhkan. Menjelang pukul 5 sore, langit ibu kota mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Kediaman pribadi Erika yang terletak di kawasan elit terpantau sangat tenang. Tidak ada dekorasi berlebihan di rumah ini, karena seluruh rangkaian acara besar termasuk malam pengajian dan prosesi adat sebelum pernikahan dipusatkan di gedung konvensi. Erika sedang duduk di sofa ruang tamu, sambil memeriksa draft akhir susunan acara yang dikirimkan oleh tim penyelenggara melalui sabak digitalnya. Suara deru mesin mobil Eropa terdengar memasuki pelataran parkir rumah. Melalui layar kamera pengawas yang terhubung ke sabak digitalnya, Erika melihat mobil sedan operasional kantor yang biasa dipakai oleh Riko berhenti tepat di depan teras. Pintu mobil terbuka. Ibu Sofia turun dengan langkah penuh percaya diri. Wanita parubaya itu mengenakan gaun terusan, berbahan sutra merah marun dan perhiasan emas yang melingkar di leher serta pergelangan tangannya. Di belakang Ibu Sofia, turun 2 orang pria berkemeja rapi sambil menenteng koper dokumen. Asisten rumah tangga membukakan pintu utama. Ibu Sofia melangkah masuk tanpa melepas sepatu hak tingginya, menginjak karpet wol tebal di ruang tamu dengan sikap seolah dia adalah pemilik utama rumah tersebut. Erika berdiri dari duduknya, merapikan lipatan celana panjangnya, lalu menyambut kedatangan calon ibu mertuanya dengan ekspresi wajah yang datar dan tenang. "Selamat sore, Ibu Sofia," sapa Erika dengan suara jernih. "Sore, Erika," jawab Ibu Sofia tanpa membalas senyum. Dia langsung duduk di sofa tunggal yang paling besar, lalu memberi isyarat kepada 2 pria di belakangnya untuk duduk di sofa seberang. "Saya tidak mau berbasa-basi. Besok pagi anak saya akan resmi menjadi pemimpin di dalam hidupmu. Oleh karena itu, ada hal mendesak yang harus kita selesaikan sore ini juga." Salah satu pria berkacamata membuka koper kulitnya, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua, dan meletakkannya di atas meja kaca tepat di hadapan Erika. "Perkenalkan, ini adalah tim pengacara keluarga kami," lanjut Ibu Sofia sambil melipat tangan di depan dada. "Mereka sudah menyusun draft perjanjian tambahan dari perjanjian pranikah yang sudah kamu dan Riko sepakati bulan lalu." Erika tidak langsung menyentuh map tersebut. Matanya menatap lurus ke arah mata Ibu Sofia. "Perjanjian pranikah kita sudah disahkan oleh notaris 4 minggu yang lalu, Ibu Sofia. Apalagi yang perlu ditambahkan dalam waktu kurang dari 18 jam sebelum akad nikah?" Tanya Erika dengan nada suara yang sangat stabil. "Itu adalah perjanjian yang tidak adil bagi Riko," jawab Ibu Sofia dengan suara meninggi. "Dalam perjanjian lama tertulis bahwa seluruh rumah, gedung, dan aset perusahaan tetap menjadi milik pribadimu jika terjadi perpisahan. Itu merendahkan harga diri anak saya. Riko adalah laki-laki. Dia yang akan menjadi kepala rumah tangga. Bagaimana mungkin seorang kepala rumah tangga menumpang di aset milik istrinya?" Ibu Sofia mencondongkan tubuhnya ke depan, menepuk meja kaca dengan jari telunjuknya,
Saya menuntut agar rumah mewah yang saya tempati sekarang ini, beserta 3 unit mobil yang ada di garasinya, diubah status kepemilikannya, menjadi atas nama Riko hari ini juga. Sertifikat aslinya harus diserahkan kepada pengacara saya sore ini untuk langsung dibalik nama. Jika kamu menolak menandatangani surat ini, saya akan menyuruh Riko membatalkan pernikahan besok pagi. Dua pengacara di ruangan itu mengangguk membenarkan ucapan kliennya. Mereka menyodorkan pena ke arah Erika. Di dalam kepala Erika, bukan bukti audit sebesar 35 miliar yang baru selesai dikerjakannya tadi malam kembali berputar. Rumah yang dimaksud oleh Ibu Sofia adalah aset perusahaan senilai 10 miliar yang dipinjamkan sementara sebagai fasilitas tempat tinggal orang tua Riko. 3 mobil di garasi itu adalah kendaraan operasional direksi. Sekarang wanita tua di depannya ini berusaha merampoknya secara legal dengan ancaman pembatalan pernikahan. Erika mengambil map biru itu. Dia membuka halaman demi halaman dengan gerakan lambat dan sangat hati-hati. Matanya membaca setiap butir pasal yang ditulis dengan bahasa hukum yang sengaja dirancang untuk merugikan posisinya. Di halaman terakhir terdapat kolom tanda tangan yang sudah dibubuhi meterai tempel. Udara di ruang tamu terasa sangat berat dan kaku. Ibu Sofia menatap jari tangan Erika, menunggu wanita muda itu menyerah dan menandatangani surat tersebut karena mengira Erika takut kehilangan calon suami di hari pernikahan. Alih-alih mengambil pena, Erika justru merapikan kembali lembaran kertas di dalam map tersebut. Dia menutupnya, melipat bagian ujung map dengan sangat rapi, lalu meletakkannya kembali ke tengah meja kaca. Kenapa ditutup? Cepat tanda tangani. Desak Ibu Sofia dengan rahang mengeras. Erika menyandarkan punggungnya ke bantalan sofa. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, panik, atau marah. Suaranya keluar dengan intonasi yang sangat tenang, namun memiliki ketegasan absolut. Ibu Sofia, permintaan Anda ini sangat luar biasa, ucap Erika sambil menatap lurus ke bola mata calon ibu mertuanya. Anda benar, seorang suami harus memiliki harga diri yang tinggi di hadapan publik. Jika saya menandatangani penyerahan rumah ini secara sembunyi-sembunyi di ruang tamu yang sepi ini, tidak akan ada orang yang tahu betapa besarnya pengorbanan dan kehormatan yang saya berikan kepada Riko. Ibu Sofia mengernyitkan dahi, berusaha mencerna arah pembicaraan Erika. Maksudmu apa? Tanya Ibu Sofia tajam. Maksud saya tidak akan menandatanganinya sore ini, jawab Erika tegas. Saya akan membawa dokumen penyerahan hak aset ini besok pagi ke gedung konvensi. Saya akan mengumumkannya secara langsung di hadapan penghulu, di depan 500 tamu undangan, serta di depan seluruh keluarga besar Anda sebelum kalimat ijab kabul diucapkan. Saya akan membuat seluruh dunia melihat secara nyata apa saja yang saya serahkan kepada putra kebanggaan Anda. Mata Ibu Sofia langsung berbinar cerah. Rasa bangga dan keserakahan yang luar biasa langsung mengalahkan logika berpikirnya. Pengumuman penyerahan rumah mewah di depan ratusan tamu elit adalah bentuk pengakuan sosial tertinggi yang selalu diimpikannya seumur hidup. Kamu bersungguh-sungguh dengan ucapanmu? Tanya Ibu Sofia memastikan. Saya adalah pengusaha yang memegang teguh setiap kata yang saya ucapkan di depan para saksi. Jawab Erika dengan senyum tipis yang sangat dingin. Sekarang silakan bawa kembali draft ini. Kita bertemu besok pagi di meja akad. Pastikan Riko datang tepat waktu. Ibu Sofia berdiri dengan tawa kecil yang tidak bisa disembunyikannya. Dia merasa telah memenangkan pertarungan psikologis ini secara mutlak. Dia memerintahkan kedua pengacaranya untuk membereskan koper, lalu melangkah keluar rumah tanpa mengucapkan terima kasih. Erika berdiri di ambang pintu utama, mengamati mobil sedan itu bergerak keluar melewati pintu gerbang. Begitu mobil tersebut menghilang dari pandangan, Erika mengambil ponselnya dan menekan panggilan cepat ke nomor Lukman. Lukman! Ucap Erika begitu panggilan terhubung. Tambahkan 1 draft surat lagi ke dalam kotak kado berpita hitam kita. Buat surat perintah pengosongan paksa rumah di kawasan elit, beserta penyitaan 3 unit mobil operasional yang dipakai ibunya Riko, berlaku efektif besok pukul 12.00 siang. Mereka baru saja meminta saya mempercepat pengusiran mereka sendiri. Gedung Konvensi Nusantara telah dipenuhi oleh karangan bunga mewah sejak pukul 6 pagi. Wangi melati dan mawar putih memenuhi seluruh area lobi utama. Di dalam ruang rias pengantin VVIP yang terletak di belakang panggung utama, Erika duduk menghadap cermin rias yang dikelilingi oleh lampu terang.
Seorang penata rias senior sedang memoleskan lipstik berwarna merah gelap pada bibir Erika. Berbeda dengan pengantin wanita pada umumnya yang menunjukkan ekspresi gugup atau bahagia, wajah Erika terlihat sangat datar dan dingin. Tidak ada senyum yang mengembang di bibirnya. Tatapan matanya lurus menembus pantulan cermin, tajam dan penuh perhitungan. Erika mengenakan kebaya putih berekor panjang yang terbuat dari bahan sutra dan brokat mahal. Payet perak yang tersusun rapi di bagian dada memantulkan cahaya ruangan. Di atas kepalanya telah terpasang hiasan tiara kecil yang elegan. Penampilannya sangat sempurna, menyerupai seorang ratu yang siap memimpin sebuah upacara besar. Pintu ruang rias diketuk 2 kali. Lukman melangkah masuk ke dalam ruangan. Pengacara senior itu mengenakan setelan jas hitam resmi. Tangan kanannya membawa sebuah kotak kado berbentuk persegi 4 berukuran sedang. Kotak itu terbuat dari bahan karton tebal berwarna putih bersih, diikat dengan pita beludru hitam yang sangat tebal dan kontras. Erika memberi isyarat kepada penata rias dan 2 orang asistennya untuk meninggalkan ruangan. Ketiga pekerja dekorasi itu menunduk hormat dan segera berjalan keluar menutup pintu rapat-rapat. Ruang rias VVIP yang kedap suara itu kini hanya diisi oleh Erika dan Lukman. "Semua dokumen sudah siap, Lukman?" tanya Erika tanpa menoleh ke belakang. Matanya tetap mengawasi pantulan Lukman melalui cermin. Lukman berjalan mendekati meja rias. Dia meletakkan kotak putih berpita hitam itu tepat di samping kotak perhiasan Erika. "Semuanya sudah tersusun sesuai urutan yang ibu minta," jawab Lukman sambil merapikan simpul pita beludru tersebut. Pada tumpukan paling atas adalah surat keputusan direksi tentang pemecatan tidak hormat untuk Riko dan Siska. Di bawahnya ada rincian hasil audit investigasi yang menunjukkan kerugian 35 miliar beserta salinan akta pendirian perusahaan fiktif mereka. Dan di bagian paling bawah adalah surat perintah pengosongan rumah dan penarikan 3 unit mobil yang ditandatangani oleh bagian legal. Erika memutar kursinya menghadap Lukman. Dia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan pita beludru hitam yang terasa halus namun memberi kesan kelam. "Bagaimana dengan pihak kepolisian?" tanya Erika lagi. 4 orang penyidik dari unit kejahatan ekonomi sudah tiba di lokasi 10 menit yang lalu, Ibu, lapor Lukman dengan intonasi suara yang mantap. Mereka mengenakan pakaian sipil berupa kemeja batik agar menyatu dengan para tamu undangan. Saat ini mereka sedang duduk di meja nomor 12, tepat di dekat jalur keluar area pelaminan. Mereka siap bergerak begitu ibu memberikan tanda. Erika mengangguk puas. Dia berdiri dari kursinya, membiarkan ekor kebayanya menjuntai menyapu karpet ruangan. Dia berjalan menuju sudut meja untuk mengambil sebuah perangkat elektronik kecil. Itu adalah mikrofon nirkabel berukuran mini dengan penjepit berwarna putih. Dengan sangat hati-hati, Erika menjepitkan mikrofon itu pada kerah kebayanya, menyembunyikan kabel tipisnya di balik lipatan brokat. Dia menyalakan saklar kecil pada perangkat tersebut, lalu melirik ke arah sabak digitalnya yang terhubung langsung dengan sistem tata suara di ruang operator panggung. Indikator lampu hijau menyala, menandakan suaranya akan tersambung langsung ke pengeras suara utama di dalam ruang konvensi tanpa bisa dipotong oleh pembawa acara. Pintu ruang rias kembali terbuka secara perlahan. Kepala Divisi Keamanan Gedung Konvensi masuk dengan sikap siaga. Pria berbadan tegap itu menundukkan badannya di hadapan Erika. "Lapor, Ibu Erika." Mempelai pria beserta keluarganya baru saja memasuki ruangan tunggu VVIP di sayap kiri. Tamu undangan sudah memenuhi 80% kapasitas ruangan. Penghulu dari kantor urusan agama juga sudah duduk di meja akad, lapor kepala keamanan tersebut. Erika melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kiri Lukman. Waktu menunjukkan pukul 09.40 pagi. "Berapa banyak pintu keluar yang dimiliki oleh ruang konvensi utama ini?" tanya Erika dengan suara tegas. "Ada 6 pintu, Ibu. 2 pintu utama di bagian belakang untuk akses tamu, 2 pintu samping di sayap kiri dan kanan untuk akses pelayan catering, serta 2 pintu darurat di belakang panggung," jawab kepala keamanan dengan cepat. Erika mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap mata kepala keamanan itu dengan sorot perintah yang tidak bisa dibantah. "Dengarkan instruksi saya baik-baik," ucap Erika dengan intonasi yang rendah dan berat. Tepat pada pukul 10.00, saat pembawa acara meminta seluruh tamu untuk berdiri menyambut kedatangan saya ke meja akad, kunci 4 pintu samping dan pintu darurat, sisakan hanya 2 pintu utama di bagian belakang.
Tempatkan 4 orang petugas keamanan berbadan besar di depan 2 pintu utama tersebut. Kepala keamanan itu mencatat instruksi tersebut di dalam kepalanya. Apakah ada instruksi khusus untuk tamu yang ingin keluar di tengah acara, Ibu? Tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari ruangan itu. Setelah pukul 10.00, jawab Erika mutlak. Jika ada tamu yang beralasan ingin ke toilet atau menerima telepon darurat, tahan mereka di dalam foyer. Terutama jika yang berusaha keluar adalah Siska atau anggota keluarga Riko. Jika mereka memaksa, gunakan kekuatan fisik yang terukur untuk menahan mereka tetap berada di dalam ruangan. Anda paham? Siap. Saya paham, Ibu Erika. Seluruh anggota regu keamanan sudah menerima perintah siaga 1, jawab kepala keamanan tersebut sebelum mundur dan keluar dari ruangan. Erika kembali menghadap cermin. Dia merapikan letak tiara di atas kepalanya. Sekali lagi dia mengambil napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara dingin ruangan rias, lalu menghembuskannya secara perlahan. Ibu Erika, panggil Lukman dengan suara lembut, memecah ketegangan yang menggantung di udara. Saya sudah bekerja dengan mendiang ayah ibu selama 20 tahun. Beliau pasti sangat bangga melihat ketegaran ibu hari ini. Ibu tidak membiarkan pengkhianatan menghancurkan martabat keluarga ini. Erika menoleh kepada pengacara setianya itu. Mata Erika tetap kering, tidak ada tanda-tanda kelemahan sedikit pun. Ayah saya selalu mengajarkan bahwa bisnis dan kehidupan adalah papan catur, Lukman. Ketika lawan mengira mereka sudah memojokkan raja kita, itu adalah saat paling tepat untuk membalikan seluruh papan dan membiarkan mereka tertimpa bidak-bidak mereka sendiri, jawab Erika tegas. Erika mengambil kotak kado berpita beludru hitam itu dengan kedua tangannya. Dia memegangnya di depan perut, berpadu sempurna dengan kebaya putihnya. Mari kita keluar, Lukman. Pertunjukan utama segera dimulai. Erika melangkah keluar dari ruang rias VVIP dengan punggung tegap dan kepala terangkat. Di luar pintu, lorong panjang menuju panggung konvensi terbentang luas. Suara dengung percakapan ratusan tamu undangan mulai terdengar samar-samar dari balik tirai beludru raksasa. Erika berjalan tanpa keraguan, membawa kado kehancuran yang siap meledak tepat di hadapan laki-laki yang telah berani menginjak-injak kepercayaannya. Ruangan konvensi Nusantara mendadak hening ketika suara pembawa acara bergema melalui pengeras suara, mengumumkan kedatangan mempelai wanita. 500 tamu undangan yang terdiri dari jajaran direksi, mitra bisnis elit, dan pejabat daerah serempak berdiri dari kursi mereka. Semua mata tertuju pada pintu ganda berlapis beludru di ujung karpet merah. Pintu terbuka lebar. Erika melangkah masuk secara anggun. Sorot lampu utama langsung menyinari tubuhnya yang berbalut kebaya putih berekor panjang. Namun, ada satu pemandangan aneh yang langsung memancing bisikan kecil di antara para tamu. Alih-alih membawa buket bunga mawar atau melati yang lazim dipegang oleh pengantin wanita, Erika berjalan sambil menahan sebuah kotak putih berukuran sedang yang terikat oleh pita beludru hitam pekat. Di ujung pelaminan, Riko duduk di kursi akad dengan dada membusung. Pria itu mengenakan beskap putih yang dipadukan dengan kain batik bercorak keemasan. Senyum bangga terlukis jelas di wajahnya saat melihat wanita terkaya di lingkaran bisnis properti itu berjalan ke arahnya. Di barisan kursi keluarga mempelai pria, Ibu Sofia duduk dengan kepala terangkat tinggi. Matanya berkilat penuh kemenangan sambil sesekali melirik ke arah rekan-rekan sosialitanya, seolah mengumumkan bahwa sebentar lagi seluruh kemegahan ini akan berada di bawah kendali putranya. Sementara itu, di meja tamu nomor 4, Siska duduk dengan sikap tenang sambil menyilangkan kaki, memandang Erika dengan senyum tipis yang menyembunyikan kelicikan. Erika tiba di depan meja akad. Dia menundukkan kepala secara sopan kepada penghulu yang sudah bersiap dengan tumpukan berkas negara. Erika meletakkan kotak berpita hitam itu di atas pangkuannya, lalu duduk di kursi berhadapan dengan Riko. Aroma wangi melati dari dekorasi meja berbenturan dengan dinginnya suhu pendingin ruangan. Riko menatap mata Erika, mencoba mengirimkan isyarat kemesraan melalui senyumannya, tetapi Erika sama sekali tidak membalas. Tatapan mata Erika sangat kosong dan sedingin es, membuat dahi Riko sempat berkerut kecil selama 2 detik sebelum pria itu kembali menguasai raut wajahnya. Penghulu berdehem pelan, merapikan letak mikrofon di depannya, lalu membuka prosesi dengan salam yang hikmat. Suara bacaan ayat suci dan khotbah pernikahan mengalir memenuhi sudut ruangan. Seluruh tamu menundukkan kepala, larut dalam suasana sakral yang sengaja diciptakan begitu megah. Di meja akad,
Wali nikah yang diwakili oleh paman Erika sudah menjulurkan tangan kanan, bersiap untuk menggenggam tangan Riko dalam prosesi serah terima tanggung jawab. Setelah menyelesaikan penuturan rukun nikah, penghulu menoleh ke sebelah kiri, menatap lurus ke arah Erika untuk melakukan prosedur verifikasi terakhir yang diwajibkan oleh hukum negara sebelum janji diucapkan. Saudari Erika, ucap penghulu dengan intonasi suara yang berat dan berwibawa. Sebelum saya menyambungkan tangan wali Anda dengan calon suami, saya wajib bertanya secara langsung di hadapan para saksi. Apakah saudari Erika hadir di tempat ini tanpa paksaan? Dan apakah saudari Rida serta ikhlas untuk menerima saudara Riko sebagai suami yang sah? Pertanyaan itu seharusnya dijawab dengan anggukan malu-malu atau ucapan singkat tanda setuju. Namun, yang terjadi pada detik berikutnya membuat seluruh aliran napas di dalam ruangan raksasa itu seakan terhenti secara serentak. Erika tidak menjawab. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas sandaran tangan kursi, lalu berdiri secara perlahan. Bunyi gesekan kain sutra dari ekor kebayanya terdengar sangat jelas di tengah keheningan absolut tersebut. Riko ikut terpancing untuk sedikit mengangkat punggungnya, menatap calon istrinya dengan mulut setengah terbuka. Tanpa ragu, Erika mengangkat kotak putih berpita hitam dari pangkuannya. Dia melangkah satu langkah ke depan mendekati meja kaca tempat draft akta nikah terbentang. Dengan gerakan yang sangat bertenaga dan terukur, Erika meletakkan kotak tersebut tepat di atas buku nikah yang masih kosong. Bunyi benturan antara dasar karton kotak dengan permukaan meja kaca terdengar cukup keras melalui mikrofon panggung. Penghulu secara refleks menarik tubuhnya ke belakang. Dua orang saksi dari pihak kementerian yang duduk di sisi meja saling berpandangan dengan dahi berkerut tajam. Erika menyentuh kerah kebayanya, menyalakan saklar mikrofon mini yang sudah dipersiapkan sejak di ruang rias. Dia menatap wajah penghulu dengan ekspresi yang sangat tenang, lalu menoleh lurus menembus mata Riko yang kini mulai menunjukkan kilat kepanikan. Suara Erika keluar melalui sistem tata suara utama gedung konvensi, menggema ke seluruh penjuru ruangan dengan kejernihan tingkat tinggi, menjangkau telinga 500 tamu undangan tanpa ada satupun suku kata yang terlewat. Bapak penghulu yang saya hormati, serta seluruh saksi yang hadir di ruangan ini, buka Erika dengan nada suara datar namun memiliki ketegasan bagaikan pisau bedah. Saya menjawab pertanyaan Bapak. Saya hadir di sini tanpa paksaan, namun saya menyatakan dengan kesadaran penuh bahwa saya menolak untuk menikah dengan laki-laki ini. Pernikahan ini saya batalkan detik ini juga. Gelombang keterkejutan langsung menghantam 500 tamu undangan. Suara seruan tertahan dan bunyi kursi geser mendadak pecah di berbagai sudut ruangan. Ibu Sofia melompat berdiri dari kursinya di barisan depan dengan mata melotot lebar. Tangannya mencengkeram tas pestanya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di meja nomor 4, tubuh Siska mendadak kaku. Jemarinya yang tadi memegang gelas air mineral berhenti di udara. "Erika, kamu bicara apa?" bisik Riko dengan suara bergetar keras. Tangan kanannya menjulur, berusaha menggapai jemari Erika di atas meja. Tetapi Erika langsung menarik tangannya mundur menjauhi jangkauan pria itu. Wajah Riko yang beberapa menit lalu merah merona oleh kebanggaan kini berubah pucat pasi seperti mayat. "Sayang, ini tidak lucu. Ini acara resmi. Jangan bercanda di depan penghulu." Erika menatap tangan Riko yang menggantung kaku di udara, lalu menatap wajah pria itu dengan senyum tipis yang memancarkan rasa jijik yang luar biasa. Dia menepuk bagian atas kotak berpita beludru hitam itu sebanyak 2 kali menggunakan telapak tangan kanannya. "Saya tidak pernah bercanda dengan uang dan kesetiaan, Riko," jawab Erika dengan suara yang semakin mengeras dan lantang. "Terima kasih sudah menipuku. Sebagai ganti pembatalan ijab kabul ini, saya sengaja mengumpulkan seluruh keluarga besarmu di gedung megah ini untuk memberikan kado spesial. Buka kotak itu sekarang dan bacakan isinya, menggunakan pengeras suara agar ibumu yang sangat gila hormat itu mendengarnya." Udara di dalam ruangan konvensi terasa sangat dingin dan kaku. 500 pasang mata menatap tajam ke arah meja akad yang berada di atas panggung pelaminan. Tangan Riko berguncang hebat saat ujung jarinya menyentuh simpul pita beludru hitam yang melingkari kotak karton putih tersebut. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya, membasahi kerah beskap putih yang baru beberapa jam lalu ia kenakan dengan penuh kebanggaan. Penghulu menarik kursinya mundur sejauh 1 meter, memberi ruang bagi ketegangan yang mendadak menguasai panggung pelaminan. Saksi dari pihak kementerian yang duduk di sebelah kanan meja
tampak menahan napas, menatap draft buku nikah yang tertindih oleh kotak misterius itu. "Buka, Rico," perintah Erika sekali lagi. Intonasi suaranya datar, tajam, dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk negosiasi. "Buka sekarang, atau pengacara saya yang akan membacakannya lewat mikrofon panggung. Pilihlah cara hancurmu sendiri." Dengan jemari yang kaku dan gemetar, Rico menarik ujung pita hitam tersebut. Pita beludru yang tebal itu terlepas dan jatuh bergelung di atas permukaan meja kaca. Rico menelan ludah dengan susah payah, lalu mengangkat tutup kotak karton itu secara perlahan. Matanya langsung tertuju pada tumpukan kertas berlogo resmi Gedung Dirgantara yang tercetak di atas kertas tebal berlapis cap air. Di sudut atas lembaran pertama, tertulis tulisan tebal bermotif tinta merah yang menyala. Lembaran pertama yang berada di posisi paling atas adalah sebuah surat keputusan direksi. Terdapat lambang Garuda dan nomor registrasi legal yang sah di bagian pojok kiri atas. Tangan Rico bergetar semakin keras saat ia mengangkat lembaran tersebut. Matanya memindai baris demi baris teks yang tertulis dengan huruf cetak tebal. Dia membaca kalimat demi kalimat dengan dahi yang berkerut dalam, seolah tidak percaya dengan apa yang ditangkap oleh penglihatannya. "Bacakan dengan suara keras," desak Erika melalui pengeras suara yang menempel pada kerahnya. Suara wanita itu menggema ke seluruh penjuru ruangan, membuat para tamu undangan di barisan belakang menjulurkan leher mereka untuk melihat lebih jelas. "Bacakan bagian judul dan nama yang tertera di sana. Jangan ada satu kata pun yang kamu sembunyikan." Bibir Rico terasa sangat kering. Suaranya keluar menyerupai bisikan parau yang tertahan di tenggorokan. Surat keputusan Direksi Gedung Dirgantara tentang pemberhentian tidak hormat atas nama Rico sebagai Kepala Divisi Operasional dan atas nama Siska sebagai Sekretaris Pribadi Direksi. Begitu nama Siska disebut secara lantang melalui pengeras suara, seluruh kepala di dalam ruangan konvensi serempak menoleh ke arah meja tamu nomor 4. Siska yang tadinya duduk dengan sikap anggun mendadak mematung. Jemarinya yang sedang memegang tangkai gelas kaca langsung kaku di udara. Wajahnya berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Beberapa istri direksi yang duduk di satu meja dengannya langsung menggeser kursi mereka menjauh, menciptakan jarak fisik seolah Siska adalah pembawa wabah penyakit yang berbahaya. Siska berusaha menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di balik jatuhan rambut yang disanggul rapi. Erika tidak memberi kesempatan bagi Rico untuk menguasai kembali napasnya. Dia mengambil alih penjelasan dengan suara yang sangat jernih, menguasai seluruh frekuensi suara di dalam ruangan tersebut. Surat pemecatan itu dikeluarkan secara resmi, terhitung sejak pukul 6 pagi tadi, umum Erika kepada seluruh tamu yang hadir. Alasan pemberhentian tidak hormat tersebut adalah terbuktinya tindakan penggelapan dalam jabatan, pemalsuan stempel vendor material, serta pengalihan dana pemeliharaan alat berat ke dalam rekening perusahaan fiktif selama 1 tahun terakhir. Total kerugian perusahaan yang sudah kalian rampok secara sistematis mencapai angka 35 miliar rupiah. Angka 35 miliar menggema sangat keras di dalam ruangan berpendingin sentral tersebut. Suara riuh rendah, para tamu langsung pecah. Para pengusaha properti yang hadir mulai berbisik sambil menggelengkan kepala, menyadari betapa kotornya permainan yang dilakukan oleh pria yang sedang duduk gemetar di atas panggung pelaminan itu. Di barisan kursi keluarga mempelai pria, Ibu Sofia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Rasa malu yang menyerang ulu hatinya langsung diubah menjadi ledakan kemarahan yang membabi buta. Wanita tua itu menendang kursi yang didudukinya hingga terjatuh ke karpet, lalu melangkah lebar mendekati meja akad dengan napas memburu. Perhiasan emas yang melingkar di lehernya berguncang kasar, seiring dengan langkah kakinya yang menghentak lantai panggung. "Erika, jaga ucapanmu," teriak Ibu Sofia dengan suara melengking yang membelah keriuhan ruangan. Dia menunjuk tepat ke depan wajah Erika dengan jari telunjuk yang gemetar. "Kamu jangan sembarangan memfitnah anak saya. Rico adalah laki-laki jujur yang berasal dari keluarga terhormat. Kamu sengaja mengarang semua kebohongan ini hanya karena kamu cemburu. Kamu tidak mau menyerahkan sertifikat rumah dan mobil yang saya minta kemarin sore. Makanya, kamu membuat sandiwara murahan ini untuk mempermalukan keluarga kami di depan umum." Penghulu berusaha menenangkan Ibu Sofia dengan mengangkat tangannya, tetapi wanita paruh baya itu menepisnya dengan sangat kasar. "Dasar wanita sombong yang tidak tahu diuntung. Kamu pikir karena kamu kaya, kamu bisa menginjak-injak harga diri anak saya di depan semua orang?" Lanjut Ibu Sofia dengan rahang mengeras. "Rico, berdiri sekarang juga.
Ayo kita pulang. Tinggalkan perempuan gila harta ini. Kita tuntut dia ke pengadilan atas pencemaran nama baik dan penghinaan keluarga. Erika sama sekali tidak bergeser dari posisinya. Dia tidak mundur selangkah pun, tidak berteriak membalas, dan tidak menunjukkan ekspresi tersinggung sedikit pun di wajahnya. Tatapan matanya yang sangat dingin berpindah dari Rico ke wajah Ibu Sofia yang memerah padam karena amarah. Ibu Sofia, ucap Erika, dengan suara yang sangat tenang namun efektif membungkam seluruh teriakan wanita tua itu. Anda berbicara tentang bukti dan fitnah? Anda ingin menuntut saya ke pengadilan? Saya sangat menyambut tawaran tersebut dengan tangan terbuka. Namun, sebelum Anda memanggil pengacara sewaan Anda, ada baiknya Anda duduk kembali ke kursi Anda dan menonton pertunjukan utama yang sudah saya siapkan khusus untuk memuaskan kesombongan Anda. Erika memalingkan wajahnya dari Ibu Sofia. Dia menoleh lurus ke bagian belakang ruangan konvensi, menatap jendela kaca gelap yang berada di lantai 2, tempat ruang kendali tata suara dan visual berada. Tangan kanan Erika terangkat sejajar dengan bahu, lalu dia memberikan satu anggukan kepala yang sangat tegas kepada operator panggung. Putar videonya sekarang, perintah Erika mutlak. Lampu gantung kristal di seluruh penjuru ruangan mendadak padam secara serentak, menyisakan kegelapan yang pekat selama 3 detik sebelum layar raksasa di belakang pelaminan menyala dengan terang benderang. Layar dioda pancaran cahaya berukuran 8 meter yang membentang di belakang pelaminan mendadak menyala terang. Cahaya putih kebiruan dari layar tersebut menyapu seluruh permukaan panggung, menyorot wajah pucat Rico dan raut kebingungan Ibu Sofia dengan sangat kontras. 500 tamu undangan di dalam ruangan konvensi yang tadinya riuh rendah mendadak terdiam serempak. Tidak ada alunan musik romantis yang terdengar. Tidak ada tayangan video perjalanan cinta pengantin yang manis. Layar raksasa itu menampilkan sebuah rekaman kamera pengawas dengan resolusi tinggi. Di sudut kanan atas video, tertulis keterangan waktu dan tanggal yang menunjukkan tepat 2 hari sebelum acara akad nikah ini berlangsung pada pukul 00.14 dini hari. Lokasi yang tertera pada rekaman tersebut adalah lorong lantai 8 Hotel Nirwana. Gambar pada layar terlihat sangat tajam dan stabil. Pintu kamar bernomor 804 bergeser terbuka. Sosok Rico muncul di layar dalam balutan celana hitam panjang dengan kemeja putih yang kancingnya terbuka separuh. Detik berikutnya muncul sosok Siska dari dalam kamar yang sama. Wanita itu mengenakan mantel mandi berwarna putih dengan logo hotel yang tersemat di bagian dada kiri. Rambutnya masih terlihat basah. Suara percakapan mereka berdua yang terekam oleh ponsel Erika 2 malam, lalu kini diputar melalui sistem tata suara berkekuatan 20.000 watt. Kejernihan suaranya menggema memantul ke dinding-dinding ruangan, menelanjangi setiap kebohongan di hadapan 500 saksi mata tanpa ada satupun bagian yang disensor. Kamu harus pulang sekarang, sayang. Besok pagi Erika pasti mencarimu di kantor. Suara manja Siska terdengar sangat jelas di seluruh penjuru ruangan. Lalu terdengar tawa kecil Rico dari dalam pengeras suara. Biarkan saja. Wanita kaku itu sangat mudah dikelabui. Dia pikir aku sedang pusing mengurus keluarganya. Padahal aku sedang memikirkan cara memindahkan dana proyek kuartal keempat ke rekening kita. Tahan sedikit lagi. Setelah aku resmi menjadi suaminya, kita akan punya kendali penuh atas separuh aset perusahaan. Tayangan video itu berdurasi 12 detik, namun dampaknya menghantam panggung pelaminan dengan daya rusak yang mutlak. Rico kehilangan keseimbangan tubuhnya. Lututnya lemas hingga ia jatuh terduduk kembali ke atas kursi akad. Mulutnya terbuka, namun tidak ada satupun suara yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Matanya menatap kosong ke arah layar raksasa yang baru saja menampilkan wajahnya sendiri saat sedang mencium kening sekretaris calon istrinya. Beskap putih mahal yang dipakainya kini tidak lebih dari sekadar pembungkus tubuh seorang pembohong. Di depan meja akad, Ibu Sofia seolah baru saja kehilangan kemampuan bernapas. Tangan kanannya yang tadi menunjuk-nunjuk wajah Erika kini jatuh terkulai kaku ke samping tubuhnya. Mulut wanita paruh baya itu tertutup rapat. Matanya bergerak putus asa dari layar raksasa ke arah wajah putranya, lalu menoleh tajam ke arah meja tamu nomor 4 tempat Siska berada. Seluruh kebanggaan, arogansi, dan khotbah moral yang ia teriakkan beberapa detik lalu hancur lebur tanpa sisa. Putranya bukanlah laki-laki terhormat yang difitnah, melainkan seorang pengkhianat yang tertangkap basah. Penghulu yang masih duduk di ujung meja akad menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh penyesalan. Beliau merapikan kembali draft buku nikah negara ke dalam tas kulitnya, menyadari bahwa tugasnya di gedung ini telah selesai sepenuhnya.
Dua orang saksi dari kementerian yang duduk di sisi kanan meja langsung berdiri, mengancingkan jas mereka, dan memberikan anggukan hormat kepada Erika sebelum melangkah mundur menjauhi Rico. Belum sempat para tamu undangan mencerna penayangan video tersebut, layar raksasa kembali berkedip. Kali ini tayangan berubah menjadi deretan tangkapan layar percakapan pesan singkat antara nomor kontak pribadi Rico dan Siska. Tangkapan layar itu sudah diperbesar 4 kali lipat, sehingga teks bertuliskan huruf hitam di atas gelembung hijau itu bisa dibaca bahkan oleh tamu yang duduk di barisan paling belakang. Erika membacakan isi pesan tersebut melalui mikrofon kerahnya dengan intonasi yang sangat datar, tegas, dan tanpa penekanan emosi berlebihan. Pesan dikirim oleh Siska pada tanggal 14 bulan lalu, ucap Erika membimbing pandangan seluruh tamu. Isinya tertulis, "Pastikan ibumu mendesak Erika untuk membalik nama sertifikat rumah mewah dan 3 mobil itu sebelum akad nikah. Kalau Erika sudah tanda tangan, kita langsung jual rumah itu bulan depan, lalu kita pindah ke Singapura." Erika menggeser tayangan ke Salindia berikutnya menggunakan pengontrol di tangannya. "Dan ini adalah balasan dari calon suami saya," lanjut Erika. Rico membalas, "Tenang saja, sayang. Perempuan kaku itu tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Dia terlalu sibuk bekerja sampai tidak bisa membedakan mana cinta dan mana dimanfaatkan. Begitu sertifikatnya beralih ke namaku, uang hasil penjualannya akan kita pakai untuk menyuntik modal PT Anugrah Persada milik kita." Suara gumaman jijik dan ketukan garpu di meja para tamu mulai terdengar bersahutan. Beberapa direktur senior yang mengenal mendiang ayah Erika menatap Rico dengan sorot mata penuh kemarahan dan penghinaan. Di meja tamu nomor 4, situasi menjadi sangat dingin bagi Siska. 3 orang istri direktur yang duduk di sebelah kanan dan kirinya langsung berdiri serempak, mengambil tas mereka, dan pindah ke meja lain. Siska, yang merasa seluruh dinding ruangan menyempit dan mengimpit tubuhnya, mendadak didera kepanikan luar biasa. Ketenangan dan sikap profesionalnya hilang. Dia mengambil tas tangannya, berdiri dengan langkah tergesa-gesa, dan menundukkan kepala berusaha berjalan menyusuri pinggir ruangan menuju pintu keluar di sayap kanan. Namun, baru 5 langkah, Siska berjalan meninggalkan mejanya. 2 orang petugas keamanan berbadan besar dengan seragam safari hitam sudah berdiri menyilang tepat di depan pintu keluar tersebut. Keduanya melipat tangan di depan dada dengan postur tubuh kokoh bagaikan tembok beton. "Maaf, pintu sudah dikunci atas perintah direktur utama," ucap salah satu petugas keamanan dengan suara bariton yang berat. "Tidak ada satupun orang yang diizinkan keluar dari ruangan ini sampai seluruh acara selesai. Silakan kembali ke tempat duduk Anda." Siska melangkah mundur dengan seluruh tubuh gemetar hebat. Matanya melirik ke arah 5 pintu lainnya di sekeliling ballroom, dan di setiap pintu tersebut sudah berdiri 2 petugas keamanan yang berjaga dengan sikap siaga. Dia benar-benar terperangkap di dalam panggung penderitaan yang dirancang oleh bosnya sendiri. Panggung pelaminan yang tadinya didesain sebagai tempat mengikat janji suci, kini berubah menjadi mahkamah pengadilan yang sangat dingin. Rico tidak dapat lagi menahan berat tubuhnya. Kakinya gemetar hebat hingga ia melorot dari kursi akad, jatuh berlutut tepat di atas karpet pualam di hadapan Erika. Tangan kanannya terjulur ke depan. Berusaha keras menggapai ujung kebaya putih yang dikenakan oleh wanita tersebut. Namun, Erika dengan sigap melangkah mundur 2 langkah. Wajah Rico basah oleh keringat dan air mata yang bercampur menjadi satu. Beskap putihnya berantakan. Arogansi pria itu menguap sepenuhnya. Digantikan oleh raut ketakutan seorang pengecut yang terpojok di sudut tebing. "Erika, tolong dengarkan aku!" ratap Rico dengan suara serak dan bergetar keras. Dia mendongak menatap wajah datar Erika. "Aku dijebak. Aku tidak pernah punya niat merampokmu. Siska yang merencanakan semua ini, perempuan itu yang menggodaku setiap malam di kantor. Dia yang membujukku memalsukan tanda tangan pencairan dana pemeliharaan alat berat. Aku hanya korban dari kelicikannya, Erika. Aku mencintaimu." Di barisan depan, Ibu Sofia hanya bisa menunduk sambil memegangi dadanya yang berdetak sangat cepat. Lidahnya keluh. Dia tidak sanggup lagi membela putranya setelah rekaman perselingkuhan dan rencana memeras harta itu terpampang nyata di depan 500 orang penting di kota ini. Mendengar namanya dituduh secara sepihak, Siska yang masih berdiri kaku di dekat pintu keluar sayap kanan mendadak memutar tubuhnya. Matanya melotot tajam ke arah panggung.
Rasa paniknya berubah menjadi kemarahan yang meluap. "Rico, dasar laki-laki pengecut!" teriak Siska dari kejauhan, mengabaikan dua petugas keamanan yang mengawalnya. "Kamu yang berlutut memohon kepadaku untuk dibuatkan perusahaan fiktif. Kamu bilang kamu muak hidup di bawah bayang-bayang kebesaran Erika. Sekarang kamu mau melimpahkan semua kesalahan ini kepadaku?" Rico tidak memedulikan teriakan Siska. Dia kembali merangkak maju mendekati kaki Erika. Otaknya bekerja keras mencari jalan keluar paling cepat untuk menyelamatkan dirinya dari jeruji besi. "Sayang, aku akan kembalikan semuanya," ucap Rico cepat dengan mata terbelalak putus asa. Dia menoleh ke arah Siska dan berteriak dengan urat leher yang menonjol. "Siska, buka aplikasi perbankan PT Anugrah Persada sekarang juga. Kembalikan uang 35 miliar itu ke rekening gedung Dirgantara detik ini juga. Kita kembalikan uang Erika agar dia mencabut laporannya." Rico kembali menatap Erika sambil menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. "Kalau uangnya sudah kembali utuh, kamu akan memaafkan aku, kan? Kita bisa mengulang semuanya dari awal. Erika, aku mohon." Erika menatap laki-laki yang sedang berlutut menyembah di bawah kakinya itu dengan sorot mata yang sangat tenang, hampa, dan tanpa rasa iba sedikit pun. Dia tidak menjawab permohonan Rico. Erika menoleh ke samping kiri, memberikan satu anggukan kecil kepada Lukman. Pengacara senior itu melangkah maju ke bagian tengah panggung. Dia membetulkan letak kacamata bacanya, mengambil mikrofon dari atas meja akad, lalu mengeluarkan sebuah map hijau berlogo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Saudara Rico," ucap Lukman melalui pengeras suara, memotong seluruh suara tangisan di ruangan tersebut. "Anda baru saja menyuruh saudari Siska untuk mentransfer kembali dana sebesar 35 miliar dari rekening PT Anugrah Persada." Rico mengangguk cepat secara patuh. "Iya, Pak Lukman. Kami akan kembalikan seluruh uangnya sore ini juga. Tolong jangan bawa kasus ini ke polisi." Lukman membuka lembar pertama dari map hijau tersebut. Layar raksasa di belakang pelaminan kembali berganti gambar, menampilkan salinan akta otentik pengesahan badan usaha yang telah dilegalisasi oleh negara. "Sayang sekali, Saudara Rico. Perintah Anda kepada Saudari Siska tadi adalah perintah yang sangat sia-sia," jelas Lukman dengan intonasi yang sangat presisi dan tajam. 3 minggu yang lalu, saat tim audit kami mendeteksi adanya aliran dana anomali ke PT Anugrah Persada, kami langsung melacak siapa pemilik sah di balik identitas palsu bernama Hendra Martono. Lukman menunjuk ke arah bagian bawah dokumen yang tayang di layar raksasa. Karena saudari Siska mendirikan perusahaan tersebut menggunakan alamat fiktif dan identitas yang tidak terdaftar di negara, kedudukan hukum PT Anugrah Persada menjadi cacat secara administratif. Tim legal induk perusahaan milik Ibu Erika, yaitu PT Dirgantara Mahkota Holding, langsung melakukan manuver akuisisi paksa melalui pengadilan niaga atas dasar penyelamatan aset kerugian. Mata Rico berkedip lambat. Dia belum dapat menangkap kesimpulan dari kalimat hukum yang diucapkan oleh Lukman. "Maksud Bapak apa?" Lukman menatap lurus ke arah Siska yang berdiri jauh di ujung ruangan, lalu menatap Rico di bawah kakinya. "Maksud saya adalah tepat 21 hari yang lalu, PT Dirgantara Mahkota Holding telah mengambil alih 100% kepemilikan saham PT Anugrah Persada secara sah di mata hukum," tegas Lukman lantang. "Itu artinya, perusahaan tempat kalian menimbun uang hasil rampokan selama 1 tahun terakhir ini adalah milik Ibu Erika. Seluruh uang 35 miliar di dalam rekening tersebut sudah secara otomatis masuk ke dalam neraca keuangan pribadi Ibu Erika sebagai laba anak perusahaan." Keheningan yang luar biasa membeku di dalam ballroom tersebut. Lukman menurunkan map hijaunya dan memberikan pukulan penutup yang mematikan. "Kalian berdua tidak pernah berhasil mencuri uang Ibu Erika. Selama 1 tahun ini, kalian berdua hanya bekerja secara gratis, mengumpulkan uang 35 miliar, dan menyetorkannya kembali ke kantong Ibu Erika dengan sukarela." Di dekat pintu keluar sayap kanan, kedua lutut Siska langsung kehilangan seluruh tenaganya. Wanita itu jatuh terduduk dengan keras ke atas lantai berkarpet, tangannya menyenggol pinggiran meja tamu nomor 4, menjatuhkan 2 buah gelas kristal hingga pecah berkeping-keping di sekitarnya. Pikiran Siska kosong melompong. Seluruh rencana besarnya, seluruh malam pengkhianatan yang ia lakukan bersama Rico di kamar-kamar hotel mewah, serta seluruh risiko hukum yang ia ambil ternyata hanya berujung pada memperkaya wanita yang sangat dibencinya. Dia telah menjual harga diri dan kebebasannya secara cuma-cuma. Di atas panggung, Rico terdiam kaku seperti arka batu,
Mulutnya terbuka tanpa suara, tangannya yang tadi menyembah jatuh terkulai ke atas karpet. Dia menatap Erika yang berdiri menjulang di hadapannya dengan keanggunan absolut, bagaikan seorang penegak keadilan yang baru saja selesai menjatuhkan putusan mutlak. 4 orang pria berkemeja batik yang sejak pagi duduk di meja nomor 12, bangkit berdiri secara bersamaan. Mereka melangkah dengan tenang namun penuh kepastian melewati celah di antara meja-meja bundar yang dipenuhi oleh para tamu undangan. Tanpa mengeluarkan suara gaduh, keempat pria itu memisahkan diri menjadi 2 kelompok. 2 orang naik ke atas panggung pelaminan, sementara 2 orang lainnya berjalan lurus menuju sudut kanan ruangan tempat Siska jatuh terduduk. Salah satu pria yang mendekati Siska mengeluarkan sebuah lencana resmi dari balik saku kemejanya. Dia menunduk sedikit, menatap wajah sekretaris pribadi itu dengan tatapan datar yang biasa dimiliki oleh penegak hukum. "Saudari Siska," ucap penyidik itu dengan intonasi suara bariton yang berat dan resmi. "Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen perbankan, serta pencucian uang korporat. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan." Penyidik kedua mengambil kedua tangan Siska yang gemetar hebat, menyilangkannya ke belakang punggung, lalu memasangkan sepasang borgol besi. Terdengar bunyi klik ganda yang sangat tajam dan presisi saat gigi logam borgol itu mengunci pergelangan tangan Siska. Wanita itu tidak melawan, seluruh sendi di tubuhnya seakan sudah kehilangan tulang penyangga. Kepalanya tertunduk sangat rendah hingga menyentuh dadanya. Di bawah tatapan dingin ratusan tamu elit yang dulu selalu dihormatinya, Siska digiring berjalan keluar melalui pintu samping gedung konvensi menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di area steril. Sementara itu, di bagian depan pelaminan, Lukman melangkah menuruni anak tangga panggung menuju barisan kursi keluarga mempelai pria. Dia berdiri tepat di hadapan Ibu Sofia yang sedang duduk mematung dengan napas yang tersengal-sengal. Wanita parubaya itu menatap Lukman dengan mata yang memerah, mencoba mencari sisa-sisa sela untuk mempertahankan harga dirinya. Lukman menjulurkan telapak tangan kanannya yang terbuka. "Ibu Sofia," kata Lukman dengan suara jernih, "waktu bermain peran sudah selesai. Serahkan kunci mobil sedan operasional gedung Dirgantara yang ada di dalam tas Anda sekarang juga." "Ini mobil anak saya," jawab Ibu Sofia, dengan suara parau yang bergetar karena panik. "Riko yang membawanya ke rumah. Itu adalah kendaraan inventaris milik PT Dirgantara Mahkota Holding yang dibeli menggunakan uang Ibu Erika," koreksi Lukman tanpa sedikit pun melonggarkan ketegasan suaranya. Dia meletakkan sebuah dokumen bermeterai ke atas meja kecil di samping Ibu Sofia. "Dan ini adalah surat perintah pengosongan rumah di kawasan elit. Anda dan seluruh anggota keluarga Anda memiliki waktu tepat 6 jam terhitung sejak detik ini untuk mengemasi pakaian pribadi. Pada pukul 6 sore nanti, regu pengaman kami akan mengunci pagar dan menyita seluruh isi rumah tersebut." Tangan Ibu Sofia berguncang hebat saat ia membuka resleting tas pestanya. Dia mengambil kunci pemancar sinyal mobil tersebut dan menjatuhkannya ke atas telapak tangan Lukman dengan gerakan setengah melempar. Dia tidak sanggup lagi berkata-kata. 2 orang petugas keamanan berseragam safari langsung mengambil posisi di kanan dan kiri Ibu Sofia, mengawalnya berjalan keluar dari ruangan utama gedung konvensi bagaikan mengusir seorang penyusup. Di atas panggung pelaminan, Riko mendadak tersadar dari kelumpuhan mentalnya. Matanya menangkap sosok Erika yang sudah berbalik membelakanginya, melangkah dengan tenang menuju pintu keluar khusus tamu VVIP di belakang panggung. "Erika, tunggu!" teriak Riko secara histeris. Pria itu memaksakan kakinya untuk berdiri, berusaha berlari, mengejar ujung ekor kebaya putih tersebut. Namun, baru 2 langkah ia melompat. 4 orang petugas keamanan berbadan raksasa langsung menyergap tubuhnya. 2 orang memegang lengan kanannya, sementara 2 orang lainnya mengunci pundak dan lehernya. Riko memberontak dengan kasar. Dia menendang ke arah udara kosong, berteriak memanggil nama Erika, hingga suaranya pecah dan serak. Jahitan pada pangkal lengan beskap putih yang dikenakannya robek memanjang, memperlihatkan kemeja dalamnya yang basah oleh keringat. Petugas keamanan tidak memberikan toleransi. Mereka mengangkat tubuh Riko beramai-ramai, menyeretnya melewati lorong belakang, lalu melemparkannya ke atas aspal panas di pelataran parkir belakang gedung. Tepat pada saat tubuh Riko menghantam aspal, mobil SUV hitam milik Erika meluncur keluar dari area parkir VVIP. Riko mencoba merangkak bangun,
mengejar bagian belakang mobil tersebut sambil mengulurkan tangan berlumur debu. Tetapi mobil itu terus melaju dengan kecepatan stabil tanpa pernah menginjak pedal rem sedikit pun. Rico jatuh tersungkur di tengah jalan raya, meneteskan air mata penyesalan di bawah terik matahari siang. 3 bulan kemudian, suasana pelabuhan barang di utara ibu kota dipenuhi oleh deru mesin alat berat dan debu tebal yang berterbangan di bawah sengatan matahari pukul 2 siang yang membakar kulit. Seorang pria bertelanjang dada sedang memanggul satu sak semen seberat 50 kg di atas bahunya. Kulit punggungnya yang dulu bersih kini terbakar menjadi koklat gelap, dipenuhi oleh bekas luka gores dan debu abu-abu yang menempel bersama keringat. Pria itu adalah Rico. Setelah seluruh asetnya disita dan ia diwajibkan membayar sisa ganti rugi perdata oleh pengadilan, Rico tidak dapat lagi melamar pekerjaan di sektor formal karena namanya telah masuk ke dalam daftar hitam seluruh asosiasi perusahaan. Dia terpaksa menjadi buruh angkut harian demi mendapatkan upah Rp150.000 sehari. Mandor pelabuhan berteriak keras, menyuruhnya bergerak lebih cepat karena truk berikutnya harus segera dibongkar. Rico menggigit bibirnya yang pecah-pecah, menahan rasa nyeri yang menusuk tulang belakangnya, lalu melangkah gontai menaiki papan titian kayu. Pada sore harinya, Rico berjalan kaki pulang ke sebuah gang sempit di daerah pinggiran kota. Di teras sebuah kontrakan petak berukuran 3 kali 4 meter, Ibu Sofia sedang duduk di atas kursi plastik murahan yang salah satu kakinya sudah retak. Wanita tua itu mengenakan daster rumahan yang warnanya sudah memudar. Dia sedang berdebat sengit dengan seorang pedagang sayur keliling hanya karena selisih harga ikat kangkung sebesar Rp500. Begitu melihat Rico datang dengan wajah kotor dan letih, Ibu Sofia langsung mengomel tentang atap kamar mandi yang bocor dan tetangga sebelah yang menyindirnya setiap pagi. Rico sama sekali tidak menjawab ibunya. Dia melangkah masuk melewati pintu kayu yang lapuk, menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur busa tipis di lantai, lalu menatap langit-langit kamar yang berjamur dengan pikiran yang kosong. Di belahan kota yang lain, pada jam yang sama, lantai 25 gedung Dirgantara bermandikan cahaya matahari sore yang hangat. Erika berdiri di balkon ruang kerjanya sambil memegang secangkir teh hitam hangat yang tidak diberi gula. Pakaiannya sangat rapi, berupa setelan jas biru gelap dengan kemeja putih bersih. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati, sabak digital miliknya menyala, menampilkan grafik laporan keuangan kuartal ketiga. Setelah berhasil memangkas 19 proyek fiktif dan menyerap kembali dana 35 miliar dari perusahaan cangkang buatan Siska, laba bersih perusahaan melonjak drastis sebesar 28%. Neraca keuangan bersih tanpa ada satu pun angka yang membusuk. Pintu ruangan diketuk pelan. Lukman masuk membawa sebuah dokumen pengadilan yang telah diberi stempel pengesahan putusan tetap. Laporan penutupan kasus perdata sudah selesai sepenuhnya, Ibu Erika, lapor Lukman dengan senyum tenang. Rekening perusahaan sudah steril. Erika meletakkan cangkir tehnya ke atas meja. Dia menatap hamparan gedung pencakar langit kota dari balik kaca jendelanya yang jernih. Angin sore berembus pelan menggerakkan ujung rambutnya. Tidak ada dendam yang tersisa di dalam dadanya, tidak ada pula penyesalan atas pernikahan yang batal. Yang ada hanyalah kejernihan seorang pemimpin yang berhasil menjaga apa yang menjadi haknya. Erika mengambil pena, menarik dokumen baru berisi rencana pembangunan kawasan mandiri di wilayah selatan, lalu membubuhkan tanda tangannya dengan goresan tinta yang sangat tajam, kokoh, dan mutlak.